Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amus Sanjaya, P3K dari SDN 1 Panguragan Wetan, Kecamatan Panguragan, Kabupaten Cirebon. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan rencana aksi perubahan orientasi PPPK Kabupaten Cirebon tahun 2023. Pada tahun ajaran 2023-2024, saya diberikan amanah sebagai wali kelas kelas 5. Pada poin pendahuluan, dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 yang berbunyi, guru adalah pendidik yang profesional dengan tugas utamanya mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara bahwa pemerintah melakukan perubahan terhadap pengelolaan aparatur sipil negara. Perubahan yang cukup besar, salah satunya adalah mengenai pembagian jenis kepegawaian yang menjadi salah satu terobosan yang dilakukan oleh pemerintah. Maksud dan tujuan kegiatan orientasi P3K di SDN 1 Panguragan Wetan di bawah naungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon tahun 2023. Maksud, peserta mampu memahami program orientasi serta mengenal nilai dan etika instansi pemerintah dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatannya, dalam mendukung pencapaian visi misi organisasi, serta mempersiapkan P3K yang dapat memberikan pelayanan prima yang berkualitas sesuai dengan nilai dan etika Kabupaten Cirebon. Tujuan: 1. Pengenalan tugas dan fungsi ASN. 2. Pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah ASN di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon. Nilai dan etika pemerintah Kabupaten Cirebon tertuang dalam visi misi yang dibuat untuk mencerminkan komitmen dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Visi Kabupaten Cirebon, terwujudnya Kabupaten Cirebon yang berbudaya, sejahtera, agamis, maju, dan aman. Dalam visi tersebut tertuang ke dalam beberapa misi. Misi yang pertama adalah mewujudkan masyarakat Kabupaten Cirebon yang menjunjung tinggi dan melestarikan nilai-nilai budaya dan adat istiadat. Misi yang kedua berbunyi meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat seperti peningkatan kualitas pendidikan, pelatihan, kesehatan, dan ekonomi. Misi ketiga, meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Cirebon dengan menerapkan nilai agama, nilai budi pekerti, santun, dan beretika. Misi yang keempat, meningkatkan produktivitas masyarakat untuk maju dan unggul sehingga menambah daya saing di pasar internasional, nasional, dan regional, yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah. Misi yang kelima, memelihara keamanan dan ketertiban umum untuk mewujudkan konduktivitas daerah guna mendukung terciptanya stabilitas nasional. SOTK, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kabupaten Cirebon. Aturan Bagan Struktur Organisasi Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon melengkapi dinas-dinas yang ada di bawah naungan di bawahnya. Struktur organisasi dan tata kerja
ruang lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang kependudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata perangkat daerah Kabupaten Cirebon. 32 kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi perangkat daerah pada pasal 1 sampai dengan pasal 97. Manajemen PPPK tertuang dalam Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018 Pasal 3. Penilaian kinerja P3K tertuang dalam Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018 Pasal 35. Manajemen Kepegawaian dan Penilaian Kinerja P3K tertuang dalam Dasar Hukum 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Manajemen ASN. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. 3. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang pengembangan kompetensi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. 4. Peraturan Kepala BKN Nomor 7 Tahun 2022 tentang tata cara pemberian cuti pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Penilaian kinerja P3K meliputi 1. Penetapan kebutuhan, 2. Pengadaan, 3. Penilaian kinerja, 4. Penggajian dan tunjangan. 5. Pengembangan kompetensi. 6. Pemberian penghargaan. 7. Kedisiplinan. 8. Pemutusan hubungan perjanjian kerja. Dan 9. Perlindungan. Nilai dan etika STN 1 Panguragan Wetan, Renstra SOTK STN 1 Panguragan Wetan, mengacu pada visi misi sekolah yang terdiri dari 1. Visi terwujudnya penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas, unggul dalam prestasi dengan landasan iman dan takwa. Tertuang ke dalam misinya yang diturunkan dari visi. 1. Meningkatkan proses pembelajaran serta bimbingan secara efektif dan efisien. 2. Meningkatkan pelaksanaan kedisiplinan seluruh warga sekolah. 3. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan guna meningkatkan mutu pelayanan pendidikan. Mengacu pada visi misi tersebut, tertuju sebuah tujuan. 1. Pengembangan budaya ke sekolah yang religius melalui kegiatan keagamaan. 2. Semua kelas melaksanakan pendekatan pembelajaran aktif pada semua mata pelajaran. 3. Mengembangkan berbagai kegiatan dalam proses belajar di kelas berbasis pendidikan karakter bangsa. Struktur organisasi SDN 1 Panguragan Wetan terdiri dari 1. Kepala Sekolah, 1. Komite Sekolah, 1. Bendahara, 2. Guru mata pelajaran, dan 12. Guru kelas. Kepala Sekolah SDN 1 Panguragan Wetan bernama Haji Nurkasih. Komite Sekolah bernama Haji Imran Rosyadi. Bendahara Sekolah bernama Haji Yati SPD SD. Guru mata pelajaran PAI diamanahkan kepada Ibu Masriah SPDI. Guru PJOK diamanahkan oleh Bapak Yuda Triantoro SPD. Guru wali kelas kelas 1. 1A Ibu Nela Nainul Muna SPD GR. Kelas 1B Ibu Haja Siti Masruro SPD. Wali kelas 2. 2A oleh Ibu Haji Yeti SPD SD. Kelas 2B oleh Ibu Tuti Alawiyah SPD. Kelas 3A Ibu Faujiah SPD. Kelas 3B oleh Ibu Dea Rizky Zakia SPD. Kelas 4A oleh Bapak Khalid SPD. Kelas 4B oleh Ibu Nina Nurjana SPD. Kelas 5A oleh saya sendiri, Amu Sanjaya SPD. Kelas 5B
Ibu Febi Romaya, SPD, SD. Kelas 6A, Bapak Fatoni, SPD, SD. Kelas 6B, Ibu Mita Dwiretna Wijaya, SPD. Tugas pokok dan fungsi P3K sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang jabatan fungsional guru dan angka kreditnya. Pada pasal 13 disebutkan bahwa tugas-tugas seorang guru adalah sebagai berikut. 1. Menyusun kurikulum pembelajaran pada satuan pendidikan. 2. Menyusun silabus pembelajaran. 3. Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran. 4. Melaksanakan kegiatan pembelajaran. 5. Menyusun alat ukur atau soal sesuai dengan mata pelajaran. Hal-hal yang tadi disebutkan oleh saya dapat dibuat secara mandiri oleh guru atau bisa di-download melalui website yang tersedia, atau kalau sekarang teman-teman guru dapat mendownloadnya melalui aplikasi Plafon Merdeka Mengajar. Berdasarkan tahapan yang ada di dalam kegiatan orientasi P3K, kami selaku mahasiswa binaan dari setiap wali kelas merencanakan sebuah rencana hasil kerja P3K Project atau metrik rencana hasil kerja P3K selama kontrak. Ini tertuang dari tupoksi kami sebagai guru dan berangkat dari evaluasi pembelajaran yang pernah dilakukan dan dilaksanakan dan diamati. Apa yang menjadi kekurangan di lapangan, silakan perbaiki dengan sebuah aksi nyata yang bapak-bapak, ibu-ibu dapat direncanakan. Dan akhirnya saya merencanakan beberapa poin sebagai yang tertera di tabel. Identifikasi masalah yang saya amati berdasarkan beberapa judul yang saya ambil, yaitu berimplikasi pada 1. Rendahnya pemahaman siswa pada materi siklus air kelas 5 SDN 1 Panguragan Wetan. Yang kedua, guru belum inovatif dalam memilih dan menerapkan model pembelajaran yang inovatif dalam materi siklus air. 3. Guru belum maksimal dalam menggunakan media pembelajaran yang tepat dan efektif sesuai dengan minat dan gaya belajar siswa. Poin pertama, kegiatan penerapan model pembelajaran inovatif. Tujuannya adalah dengan menerapkan model pembelajaran PJBL, Project Based Learning, itu dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi siklus air dengan pembuatan media diorama. Yang kedua, penerapan model pembelajaran inovatif, model Problem Based Learning atau PBL, yaitu dengan perbantuan video untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi jenis-jenis kegiatan ekonomi dengan bermain peran. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan numerasi. Tujuan kinerjanya yaitu menjadikan siswa-siswi dapat mengerjakan soal pembagian dengan perbantuan media konkret seperti kertas potong. Yang keempat, menciptakan ruang pojok baca literasi dan numerasi di kelas 5. Tujuannya adalah berperan serta mendukung program pemerintah dalam pemberantasan buta aksara siswa agar dapat bisa memahami materi dengan baik, dalam artian dapat membaca dengan baik. Yang kelima, pemanfaatan media pembelajaran. Tujuan, meningkatkan pemahaman siswa dengan menggunakan media infokus. Yang kelima, mengikuti kegiatan kelompok kerja guru KKG di ruang lingkup kecamatan maupun kabupaten. Tujuannya adalah dapat mengikuti kegiatan kelompok kerja guru dengan baik. Kesimpulan, memberikan kesempatan kepada ASN P3K untuk melakukan pengenalan terhadap tugas pokok dan fungsi sesuai dengan tujuan rekrutmen.
Yang kedua, masa orientasi akan memberikan pemahaman dan pengenalan bagi para ASN P3K pada tugas dan fungsi serta visi misi sesuai dengan SOTK Kabupaten Cirebon dan SOTK SDN 1 Panguragan Wetan. Sebagai ASN P3K di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat, perlu diberikan pendampingan agar dapat menyesuaikan diri dengan nilai-nilai dan budaya kerja pemerintah Jawa Barat, khususnya pemerintah Kabupaten Cirebon. Saran: setelah mengikuti kegiatan orientasi diharapkan dapat meningkatkan kinerja ASN P3K, khususnya P3K Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon. Dapat meningkatkan pengetahuan tentang nilai-nilai dan etika dalam pemerintah Jawa Barat, khususnya yang ada di pemerintahan Kabupaten Cirebon. Mampu mengaktualisasi diri dalam kehidupan sehari-hari maupun di dalam tempat tugas. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Berikutnya akan saya tampilkan penampilan aksi perubahan yang sudah saya lakukan di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Baik. Kita masuk pembelajaran. Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada Kakak Oim untuk memimpin doa di depan kelas. Silakan Kak Oim. Teman-teman siap. Sebelum belajar, marilah kita berdoa dalam hati. Berdoa dalam hati mulai. Besar. Ya, terima kasih Kak Oim. Baik, sebelum Pak Amo memutarkan lagu Garuda Pancasila, Pak Amo bertanya ke anak-anak semua, apakah hari ini sudah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Sudah. Alhamdulillah. Kenapa sih Pak Amo mesti bersyukur? Karena dengan bersyukur Allah akan menambah nikmat kita. Ya, untuk memulai kegiatan pada hari ini, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Semuanya dimohon berdiri. Semuanya hadir Kak? Semuanya hadir anak-anaknya? Tadi orang tua Kakak Inta sama Kakak Ilman chatting Pak Amo yang mengabarkan bahwa anaknya sedang sakit sama sedang keluar kota, jadi tidak bisa berangkat. Tapi alhamdulillah semuanya bisa hadir. Baik, tadi Pak Amo memutarkan lagu Garuda Pancasila. Harapan Pak Amo Kakak bisa menyebutkan sila yang pertama tuh Pancasila apa sih Kak? Sila yang pertama tuh Pancasila. Satu. Iya, ketuhanan yang Maha Esa. Tuhan atau Allah itu menciptakan semua hal itu baik untuk kita. Salah satunya adalah penciptaan hujan ya. Penciptaan hujan-hujanan, iya benar ya. Pada pertemuan sebelumnya, kakak-kakak sudah melakukan percobaan tentang penguapan yang kakak lakukan terhadap gelas yang tertutup ya. Di gelas yang tertutup itu kakak melihat kejadian fenomena alam ya kayak ketika air panas atau dihangatkan mendapatkan suhu tinggi di dalam tutupnya, kalau gelasnya ditutupin, kemudian di dalam tutupnya ketika beberapa saat kakak buka, terdapat apa kamu yang akan kita hubungkan dengan pembelajaran kali ini ya. Anak-anak siap. Pertanyaan berikutnya, ada yang tahu nggak hujan berasal dari mana sih Kak? Nggak apa-apa ya. Jadi insya Allah kita akan membahas tentang siklus air hari ini Kak. Jadi kegiatan yang hari ini akan kita lakukan adalah kakak-kakak akan menonton video dua pembelajaran, video tentang siklus air dan video tentang membuat diorama siklus air. Harapannya adalah kakak-kakak semua di sini dapat menjelaskan tahapan-tahapan dalam siklus air ya, atau terjadinya hujan. Yang kedua,
setelah menonton video pembelajaran, kakak diharapkan dapat membuat media diorama ya kayak media diorama yang kakak-kakak kemarin bahannya sudah dipersiapkan dan hari ini sudah dibawa ya kayak. Insya Allah kita akan membuat media diorama. Ada yang tahu nggak sih media diorama itu apa artinya kak? Diorama di sini memiliki arti sebuah gambar berbentuk 3 dimensi ya, yang dapat menggambarkan suatu keadaan. Jadi gambarnya itu dibuat 3 dimensi kayak timbul tuh kak, yang menggambarkan suatu keadaan. Insya Allah diorama yang kita buat adalah diorama siklus air seperti itu. Mengerti kakak-kakak? Mengerti. Oke. Anak-anak siap. Seperti yang aku sampaikan pada sebelumnya bahwa pengantar kita sukses itu ada 2 hal kayak. 1 berdoa, 2 fokus ya. Ketika kakak dalam melakukan hal di awal dengan berdoa dan belajar yang fokus, insya Allah kakak akan bisa, kakak akan menang, kakak akan mengerti apa yang Pak Amu sampaikan. Jadi Pak Amu harapkan di hari ini kita semuanya serius atau fokus ya. Biar yang Pak Amu sampaikan, yang video pembelajaran akan tampilkan di depan, itu akan dapat memahami dengan mudah. Pengen nggak memahami dengan mudah? Pengen. Anak-anak siap. Berdasarkan bacaan yang tadi kakak baca, ada berapa sih tahapan dalam siklus air? 5. Ada yang menjawab 4, ada yang menjawab 5 ya, nggak apa-apa ya. Kemudian udah mengertikan terhadap setiap tahapannya kak, artinya? Atau masih bingung? Nggak apa-apa, jujur aja kak. Masih bingung, kakak? Udah ngerti kakak? Masih bingung, nggak apa-apa ya. Kita akan belajar mengenai tahapan-tahapan dalam siklus air. Insya Allah kakak akan lebih paham kalau fokus. Oke, sudah duduk berkelompok semua kak? Sudah. Alhamdulillah ya, seperti yang sudah diarahkan kemarin, kakak duduk berkelompok, masih berkelompok ya kak ya. Silakan kakak keluarkan alat-alat peralatan yang sudah disiapkan di pertemuan sebelumnya. Sudah kakak semua? Memahami kakak terhadap tahapan-tahapan siklus air, Pak Amu akan menayangkan video pembelajaran tentang siklus air. Mari kita cermati. Halo sahabat cerdas, tahukah kalian sekitar 71% permukaan bumi tertutup oleh air? Baik, setelah kakak-kakak melihat video tadi, Pak Amu ingin bertanya, apa sih arti dari evaporasi hangat-hangat yang bisa? Ya, kakak bagaimana kak? Penguapan yang terjadi di laut. Ya, boleh. Ada lagi yang lain kak? Baik. Setelah tadi kakak menonton video, Pak Amu akan membagikan bahan ajar dan LKPD ya kak. KPD itu apa Pak? Lembar kerja peserta didik yang akan kakak kerjakan secara berkelompok. Jadi kelompok yang baik ini seperti apa? Yang dapat berdiskusi ya, yang bisa membagi tugas. Pak Amu beri 1 menit untuk melihat bahannya tadi 2 menit ya, silakan dilihat dulu. Kalau sudah, kita lihat video dulu ya kak ya. Video ini akan berhubungan dengan LKPD yang akan kita kerjakan. Videonya adalah video pembelajaran 2 tentang pembuatan diorama siklus air, pembuatan siklus air. Diorama. Kembali lagi di channel Dunia Anak Kreatif. Kali ini kakak akan membuat bagian pelajaran yaitu siklus air. Semangat ya. Tadi kakak sudah melihat tayangan tentang pembuatan diorama siklus air. Jadi gambar 3 dimensi yang akan kakak buat secara berkelompok ya.
Coba kamu lihat, tunjukkan peralatan yang sudah dibawanya. Coba lihat, kakak pinguin sudah lengkap peralatannya. Oke. Karena kakak semua sudah lengkap peralatan yang sudah dibawanya, silakan LKPD-nya dibuka, Pak. LKPD-nya dibuka. Kamu kasih waktu 8 menit ya Kak ya untuk mengerjakan LKPD. Dilengkapi dengan diorama yang sudah kakak bawa peralatannya. Sekarang silakan dibuat. Peralatannya boleh dikeluarkan ini aja ya Kak ya. Anak-anak siap. Silakan diselesaikan LKPD-nya ya Kak. Setelah ini insya Allah akan mempresentasikan hasil diorama buatan kelompoknya ya. Sekarang kelompok maju ke depan. 1 menit lagi. Anak-anak siap. Kita semua kamu akan siapkan media buat kakak mengkomunikasikan hasil dioramanya ya Kak ya. Kakak akan menggunakan ini. Siapa? Yang sudah siap boleh angkat tangan. Kelompok siapa? Ya. Oke, Bapak Kak Elang silakan maju. Tepuk tangan buat Kakak Elang lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, perkenalkan kami dari Raja Wali. Nama kelompok kami adalah saya, Oim, Jawa, Dian, dan Coba. Kami akan menjelaskan hasil diorama buatan kami yang akan menyampaikan hasil dari sisi saya adalah saya. Kolaborasi Oim, transpirasi Oim, sensori Jawa, dan sertifikasi Dian, ilustrasi Coba. Selesai adalah perputaran air secara terus menerus dan permukaan bumi asfalnya dan kembali lagi turun ke bumi. Evaporasi yang tadi disampaikan oleh Bapak Oim. Evaporasi adalah penguapan dari air laut ke atmosfer. Presipitas adalah proses turunnya hujan. Belum masih suaranya. Filtrasi adalah pemutaran air lalu rendah. Bagus ya, dari teman-teman Jawa. Baik, dibuka pertanyaannya kayak dari setiap kelompok silakan angkat tangan. Oke, kakak Muntahan, silakan dari teman-teman Elang. Bisa nggak rumput yang basah menguap? Sekian dari kelompok Bali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Kak Ibrahim. Sudah bisa buat diorama, kamu akan kembalikan soal ujian mandiri ya, evaluasi mandiri. Silakan tulis nama masing-masing. Harinya hari ini ya kayak Kamis. Kemudian dioramanya silakan ditempel lagi ke belakangnya, dikumpulkan ke kamu untuk dinilai. Baik, berdasarkan kegiatan yang tadi kita sudah lakukan, kami ingin bertanya refleksi pembelajaran pada hari ini. Apakah pembelajaran pada hari ini membuat mudah kakak dalam mengerti materi siklus air? Ya. Setuju? Setuju. Angkat tangan yang mau berpendapat silakan secara pribadi. Anda mengenai materi dengan menggunakan diorama bagaimana menurut kakak? Jadi apa? Yang itu cuma bibitnya. Apa saya? Yakin? Oke, bagus. Kakak semua udah berani menjawab. Selamat. Tepuk tangan untuk kakak semua. Ada lagi yang lain? Satu. Menyenangkan? Baik, semangat kakak beli di sini yang kakak bibit nih. Menyenangkan? Nah, baik, mari kita simpulkan bersama-sama pelajaran hari ini.
saja Kak? Evaporasi. Kemudian apa Kak? Evaporasi dan transisi. Jadi semua sumber air di bumi, baik danau, laut, entah itu solokan ataupun entah baju yang akan jemur yang basah, Allah saring ya kayak dengan penguapan yang Allah lakukan, akhirnya semuanya dapat menguap ke langit ya kayak lapisan atmosfer ataupun dari rumput yang basah, buah-buahan yang memiliki air, semuanya itu bisa menguap. Kemudian uap-uap air ini akan membentuk, alhamdulillah pembelajaran pada hari ini kakak dapat ikut dengan baik. Insya Allah pada pertemuan berikutnya tindak lanjut dari hari ini adalah materi tentang manfaat dari sumber air yang ada di permukaan bumi. Ya, mungkin itu saja dapat kamu sampaikan di pertemuan kali ini. Mari kita akhiri pertemuan hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama alhamdulillah.